Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tatasaaluna bihi wal raham wa innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'i illa hawa rasulah faqad faza azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam kita mengenal adanya istilah Ashhurul Hurum atau bulan haram. Apakah yang dimaksud dengan bulan haram itu? Bulan haram adalah bulan-bulan yang Allah jadikan sebagai bulan yang haram. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhri innallaha ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'u hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiayanya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Bulan-bulan itu diharamkan karena peperangan dan pertempuran berhenti di bulan-bulan tersebut. Adapun melakukan pembelaan diri dari serangan musuh, maka ini tidak diharamkan di bulan-bulan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kemaksiatan itu diharamkan sepanjang tahun. Hanya saja di bulan haram, larangan melakukan kemaksiatan itu jauh lebih besar dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sistem kalender tahun Hijriah, bulan apa saja yang masuk ke dalam bulan haram? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa bulan pada sisinya adalah 12 bulan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Allah menyebutkan ada 4 bulan di antaranya Allah tetapkan sebagai bulan haram. Namun tidak diberikan rincian apa saja bulan haram tersebut. Ternyata rinciannya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abu Bakar radhiyallahu an
dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada Haji Wada, "Ketahuilah, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu bulan Rajab Mudar yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hari apa ini?" Kami pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau terdiam sampai-sampai kami berpikir bahwa beliau akan memberikan nama lain untuk hari itu. Lalu beliau bersabda, "Bukankah hari ini adalah hari Nahar atau hari raya kurban?" Kami menjawab, "Ya." Beliau kembali bertanya, "Bulan apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau terdiam hingga membuat kami berpikir bahwa beliau akan memberikan nama lain untuk bulan ini. Kemudian beliau bersabda, "Bukankah bulan ini Zulhijjah?" Kami menjawab, "Ya." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Kota apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau terdiam sampai kami berpikir bahwa beliau akan mengubah namanya. Beliau pun bersabda, "Bukankah ini adalah negeri haram?" Kami berkata, "Ya." Rasulullah SAW kembali bersabda, "Sungguh darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana keharaman hari kalian ini di bulan kalian ini dan di kota kalian ini." Hadis riwayat Al-Bukhari ayat 67, Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, 4 bulan haram yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu Quran surat At-Taubah ayat 36 adalah bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan haram memiliki keutamaan dan keistimewaan lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Menurut Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syakawi, ada 8 di antaranya kekhususan dan keutamaan bulan haram. Yang pertama yaitu dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar dosanya daripada di luar bulan haram. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menekankan firman Allah Ta'ala, "Bismillahirrahmanirrahim, fala tazlimu fihinna anfusakum," yang artinya, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Quran surat Taubah ayat 36. Maksudnya di dalam bulan haram yang telah diharamkan ini, karena dosa-dosa di bulan haram itu lebih kuat dan lebih berat dibandingkan di luar bulan haram. Sebagaimana halnya kemaksiatan di negeri haram itu dilipat gandakan dosanya berdasarkan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yurid fi bil hadi bizulmin nuziquhu min azab. Yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Imam Qatadah berkata mengenai surat At-Taubah ayat 36 tadi demikian, sesungguhnya kezaliman ini di bulan haram itu lebih besar kesalahannya dan dosanya dibandingkan kezaliman di luar bulan haram. Meskipun kezaliman di segala keadaan itu merupakan perkara besar, akan tetapi Allah mengagungkan perkaranya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, ada diharamkan untuk memulai peperangan melawan musuh. Hal ini berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari para ulama, yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu
la tuhillu sya'atirawwa wala syahrul haram, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah kamu melanggar kehormatan di bulan-bulan haram. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faidan salahul usburul hurum faqtulul musyrikin, yang artinya, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik. Quran surat At-Taubah ayat 5. Kecuali orang-orang kafir telah menyerang terlebih dahulu atau telah terjadi perang sebelum bulan haram, lalu terus berlanjut hingga bulan haram, maka hal semacam ini tidak mengapa. Yang ketiga ada terdapat amalan haji di bulan Zulhijjah. Keutamaan bulan haram yang ketiga adalah bahwa amalan haji seluruhnya terjadi pada bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, yang artinya Muslim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Imam Al-Bukhari berkata, Ibnu Umar berkata, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari dari Zulhijjah. Umrah Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebanyak 4 kali juga dilakukan di bulan haram. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Ta'ala hanya memilihkan untuk nabinya Rasulullah SAW waktu terbaik dan waktu yang paling layak dalam umrahnya. Waktu yang paling utama untuk melakukan umrah adalah bulan-bulan haram dan bulan Zulqa'dah. Yang keempat, terdapat keutamaan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Di dalam bulan haram ini terdapat 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana Allah Ta'ala telah bersumpah dengan hari-hari tersebut dalam kitabnya, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang paling utama. Amal soleh di dalamnya lebih agung daripada hari selamanya. Imam Al-Bukhari dan At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyamin mil amalu sholihu fihinna ahabbun ilallah min hadhil ayyamil ashur. Faqalu ya Rasulullah, walal hijadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bisyar. Yang artinya, tidak ada hari-hari di mana amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari. 10 hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah pun menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu pun dari hal itu. Yang kelima terdapat hari Arafah, hari Nahr, hari Al-Qar, dan hari-hari Tasyrik. Di bulan haram itu terdapat hari Arafah, hari Nahr, hari Al-Qir, hari-hari Tasyrik. Semua itu merupakan hari-hari yang agung di sisi Allah dan merupakan hari raya umat Islam. Abu Daud meriwayatkan di dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Qad bahwa Nabi SAW bersabda,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'zama ayyamin indallahi taqal yaumun nahr summa yaumul qar. Yang artinya sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala adalah hari Nahr, kemudian hari Al-Qar. Yang dimaksud dengan hari Al-Qar adalah hari ke-11 di bulan Zulhijjah. Yang keenam terdapat amalan puasa di bulan Muharram. Di bulan-bulan haram itu terdapat amalan puasa. Di bulan Muharram yang biasa disebut dengan puasa Tasu'a Asyura. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya nomor 1163 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus shayami ba'da Ramadana syahrul Muharram. Yang artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Al-Muharram. Yang ketujuh, terdapat hari Asyura. Di bulan-bulan haram ini terdapat hari Asyura atau hari ke-10 dari bulan Muharram. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa puasa pada hari Asyura itu akan menghapus dosa pada setahun sebelumnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1162. Pada hari tersebut Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Yang kedelapan, amalan soleh di bulan haram pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana dosanya juga dilipat gandakan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bila mengagungkan sesuatu dari satu sisi saja, maka sesuatu tersebut memiliki satu kehormatan. Dan apabila Allah mengagungkan dari dua sisi atau lebih, maka kehormatannya juga bertambah banyak. Maka di dalamnya hukuman bagi perbuatan buruk itu dilipat gandakan, sebagaimana pahala amal soleh juga dilipat gandakan. Sesungguhnya siapa saja yang mentaati Allah di bulan haram, di negeri haram, pahalanya tidak sebagaimana pahalanya orang yang mentaati Allah di bulan halal atau di luar bulan-bulan haram, di negeri haram. Dan siapa saja yang mentaati Allah di bulan halal, di negeri haram, pahalanya tidak sebagaimana pahala orang yang mentaati Allah di bulan halal, di negeri halal. Allah Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabiyya man ya'ti minkunna bi fahishati mubayyinati yudha'afu laha adzabun dhifaini wa kadzala dzalika 'ala Allah yasiran wa may yaqnutu minkunna liha wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqa. Yang artinya, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Alhamdulillahi ala ihsan waskuru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tahziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim
ala hadan nabiyya karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila bulan-bulan haram ini sedemikian agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara untuk memuliakan bulan haram ini? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh saat ditanya tentang cara seorang muslim memuliakan bulan haram ini mengatakan, sesungguhnya bulan-bulan haram ini dimuliakan dengan melakukan ketaatan kepada Allah di dalamnya dan bertakarub dengan berbagai amal soleh, serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap orang lain secara zalim pada masalah darah, harta dan kehormatan. Kita meminta kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rezeki kepada kita semua, kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sesungguhnya ilmu hanya akan bermanfaat bila diamalkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Demikian khutbah Jumat tentang bulan haram yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa 'ala khuluhanihi sidinal mahdina wa ashabihi ajma'in wa man sara 'ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin wa rad'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma u'izzal islam wal muslimin wa wahhidalahumma sufufahum wa uzbi' kalimatahum wa ala ahad waksir saukat az-zalimin waktubis salam wa al-amna li ibadika ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa udhilal syarka wal musyrikina wansur ibadaka muhda nawal muflisina wahzul man khadara muslimin wadammir a'da an'am wa a'da ad-din wa azki kalimatatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.